wabarakatuh. Hai netizen, Kominfo TV kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar kegiatan pemerintah Kota Gorontalo yang terjadi sepekan terakhir yang telah kami rangkum dalam Kilas Sepekan. Bersama saya Ajeng Muada, inilah Kominfo TV. Netizen, relokasi gedung Pasar Sentral akan segera dibangun. Pedagang Pasar Sentral Kota Gorontalo dipindahkan ke lapak sementara. Penyerahan lapak ini diserahkan secara simbolis kepada pedagang oleh Wali Kota Gorontalo Marten Taha. Penyerahan lapak sementara secara simbolis diserahkan langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Kapolres Kota Gorontalo. Wali Kota Gorontalo Marten Taha mengatakan pemindahan pedagang ini sudah lama direncanakan. Wali Kota berharap minggu keempat bulan Agustus ini seluruh pedagang sudah menempati lapak sementara yang telah disediakan. Kadis Perdagin Kota Gorontalo Effendi Rauf dalam laporannya mengatakan semua lapak telah dipasangi listrik, demikian pula instalasi air. Relokasi atau pemindahan para pedagang Pasar Sentral ini memang sudah lama kita rencanakan Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan kami sejak Januari dan Februari 2 kali melakukan komunikasi sosialisasi dengan para pedagang Pasar Sentral di Ladia sebagai bentuk sosialisasi kami bahwa akan dibangun Pasar Sentral. Pada saat itu rencana kami bulan Maret. Tetapi permintaan daripada para pedagang, kalau boleh Pak Wali sesudah bulan Ramadan. Nah, kami ikuti itu sambil juga menunggu proses perjuangan anggaran yang kami perjuangkan di Kementerian Perdagangan dan Kementerian PU. Tapi karena situasi pandemi COVID-19 yang mulai pada akhir bulan Maret tertunda lagi, termasuk tender daripada pelaksanaan pasar ini juga tertunda. Sehingga setelah Ramadan, setelah Hari Raya, kami tunda lagi. Pada saat itu bulan Juni, tapi juga masih belum reda pandemi COVID, kita rencana bulan Juli. Sambil menunggu tanggal 24 Juli pelaksanaan tender Pasar Sentral yang akan dilaksanakan oleh Balai Pemukiman dan Balai P2JK. Nah, selesai, kami diberi waktu tanggal 24 Agustus sudah harus pindah semua ke tempat, karena Pasar Sentral akan dilakukan pembongkaran dan akan dimulai pembangunan. Nah, alhamdulillah Bu Nur, kami penuhi janji kami bahwa sebelum tanggal 17 Agustus prosesnya kami sudah mulai. Dan insya Allah selesai tanggal 23 Agustus semua ini sudah bisa. Netizen, pemerintah Kota Gorontalo melakukan rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan pengembangan perumahan terkait penertiban aset fasilitas umum dan fasilitas sosial. Menurut Maruli Tua, Kepala Satgas Karsubgah KPK Republik Indonesia, wilayah 1 praktek bahwa korupsi melalui pengelolaan aset perlu dihindari. Pengadaan fasilitas aset baik fasilitas umum dan sosial perlu melibatkan pemerintah dan swasta sebagai pengembangan. Wali Kota Gorontalo Marten Taha mengatakan, secara prosedural fasilitas aset yang sudah diadakan oleh pengembangan harus diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Marten Taha, masih banyak pengembangan yang belum menyerahkan fasilitas yang sudah selesai kepada pemerintah daerah. Maka oleh karena itu pengadaan fasilitas ini harus melibatkan pihak pemerintah yang juga swasta sebagai pengembang. Secara prosedural, fasilitas yang sudah diadakan oleh pengembang dalam hal ini pihak swasta harus diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi pada realitasnya masih banyak pengembang yang belum menyerahkan fasilitas yang sudah selesai, sudah jadi kepada pemerintah daerah. Fasilitas sosial dan fasilitas umum jika sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, nantinya pemerintah yang akan bertanggung jawab sepenuhnya atas pemeliharaan fasilitas tersebut demi kepentingan warga.
Maruli Tua, Kepala Satgas Korsubka KPK Republik Indonesia Wilayah 1 mengatakan kepada pengembangan fasilitas aset perlu melakukan koordinasi, supervisi, dan pencegahan. Menurut Maruli Tua, praktik korupsi masa depan banyak terjadi melalui pengadaan fasilitas aset. Netizen, itulah rangkaian Kilas Sepekan Kominfo TV. Jangan lupa terus patuhi protokol kesehatan dan imbauan pemerintah. Saya Ajeng Muwada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.